Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini menjelang UAS ya, saya akan memberikan gambaran dan menjelaskan proyek yang lanjutan yang ada di F3 dan F5. Nanti kalian pelajari yang F3 ini sebagai dasar atau sebagai permulaan sebelum kalian mengerjakan UAS di F5. Perbedaannya yang F5 ini adalah bagaimana convert itu forward reverse, yang sistemnya sama adalah sortir barang, di mana barangnya ada yang ukuran S, ada ukuran L dan ukuran M, di mana sensornya ada di X0, yaitu yang kalau upper berarti dia ke large, kalau middle dia ke medium, kalau low dia ke small. Kemudian conveyor itu nyala atau jalan, dia masuk ke conveyor selanjutnya, kemudian dia deteksi apakah dia di middle, upper atau lower. Dia kemudian setelah masuk ke conveyor di 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 dua ini, nanti deteksi dari X0, X1, X2 nya apa, kemudian yang tiganya sensor ngepush ya. Nanti kalau dia upper, dia upper dan lower dia push, sehingga nanti conveyor forward reverse ini dia pilih ke small atau ke large. Sedangkan kalau deteksinya ke medium, dia langsung deteksi ke X10 ini, kemudian si robot operationnya itu dia memindahkan dari conveyor ke box yang ada di medium. Sedangkan kalau yang F3 ini, di F3 ini dia ada conveyor yang straight lurus ya, dimana small, medium, large itu dia berderet, dimana kalau dia small yang dideteksi oleh lower, kemudian pusher Y5 nya ngepush, dia simpan ke sini, kemudian yang ini yang medium dideteksi dengan middle, kemudian ini yang large dideteksi dengan X1 atau upper. X7 ini adalah bagaimana file di mana ini simulasi. Di sini disebutkan jika countingnya itu lebih dari, kalau mediumnya itu kalau mediumnya itu adalah 2 part, smallnya 2 part, large-nya 3 part, itu adalah bagaimana jika jumlahnya large-nya 3 part, sudah 3 part, mediumnya 2 part, dan smallnya 2 part. Jadi itu yang menyebabkan si pemilihan small, medium, large itu dia tidak tidak berlanjut terus menerus ya, hanya sampai large-nya 3, medium sama small-nya 2. Kita coba cek programnya yang sudah ada ya. Kita open, kemudian ada di ya. Ini sudah saya rubah. Sebentar ya. Ini saya cek di sini saja dulu. Ya. Jadi ini program aslinya, dimana kita convert, kemudian dia read to PLC. Kalian bisa cek di F3 strip satunya adalah bagaimana dia ada countingnya itu ada C0, C1, C2. C0, C1, C2 nya dilihat di sini, K2 itu C1, K3 itu C2, dan K2 nya C0. Jadi untuk counting large-nya itu di C2, counting small sama mediumnya di C0 dan C1. Sehingga kalau sudah countingnya 322 ya sistem nggak akan bekerja. Kita buktikan ini bagaimana untuk menyetar conveyor itu di X24 ya. X24 dia
menyetar Y0. Y0 itu keseluruhan conveyor forward. Semua jalan conveyornya, kemudian kita simulasi command buat X20 untuk supply barang. Nah, ini adalah medium. Mediumnya baru 1. Kemudian kita push lagi, ini smallnya 1. Ingat tadi 3, 2, 2 sistem tidak akan bekerja. Ini large ya. Large. Large-nya semua satu-satu ya, masing-masing ya. Ini medium. Jadi artinya kalau ada medium lagi setelah ini, dia pasti fail. Ya. Nah, fail. Ya, karena tadi countingnya cuma sampai 2. Ini large ya. Large dia masih ada kesempatan. Nah, ini baru 2. Oke. Ini small. Nah, berarti setelah ini dia fail. Ya. Coba lagi. Ini small. Berarti ini fail ya. Karena sudah countingnya 2, 2, 3. Masih fail. Nah, ini yang large, dia ini terakhir. Setelah ini dia pasti fail terus. Sebelum kita reset dan program kembali ke counting awal. Ini large ya, dia pasti fail. Nah, tugasnya adalah bagaimana kalian memodifikasi atau memperbaiki sistem counting ini. Counting kalian hilangin sehingga tidak ada batasan 3, 2, 2 dan Y1 conveyor Y0 untuk supply terus menerus itu menggunakan X4, X5, X6 sehingga tidak perlu pijit X20 ya. Yang pijit terjadi satu kali untuk menyalakan sistem, selanjutnya tidak perlu lagi pijit X20 ya. Gitu. Jadi saya akan coba secara garis besar, sebentar ya, secara garis besar bahwa kita akan hanya mensimulasi atau bagaimana men-trigger satu kali untuk untuk hanya satu kali dia untuk men-trigger bagaimana supply-nya itu satu kali. Kita coba ya. Nah, kita coba. Kita convert. Sebentar. Sebentar. Yang pertama yang kita perbaiki adalah tidak ada counting 3, 2, 2 lagi. Kemudian kita hanya trigger satu kali untuk menjalankan sistem. Selanjutnya dia otomatis memberikan trigger sampai kita berhentikan dengan mematikan switch X24 nya. Ini dia supply terus-terusan ya. Kalau misalkan ada jeda, kita supply secara trigger lagi. Nah, dia nge-triggernya dengan X4, X5 dan X6 ya. Jadi trigger yang kita lakukan adalah hanya jika saat sistemnya ada stuck ya.
Ini sebenarnya kan tadi M-nya harusnya sudah file. Nanti kalau M-nya apa namanya? M-nya muncul lagi, berarti harusnya dia tidak file karena kita sudah matikan sistem yang untuk countingnya, ya. Sudah C-nya kita sudah hilangin, C0, C1, C2-nya, kemudian ini masih ada C1-nya ya. Nah, ini tinggal hilangin saja C0, C1, C2-nya. Nah, ini tidak ada filenya ya. Bisa juga kalau triggernya lebih ingin lagi lebih apa namanya, lebih safe lagi, kita insert line, kita masukin x24 di sini ya. Sehingga sistem ini akan berjalan dengan hanya menjalankan x24 tanpa harus menekan atau ya mempijit push button x20. Oke. Kita dengan menekan ini semua sistem jalan. Kita matikan, semua sistem mati. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apa sih tadi deteksi file ini, karena tadi si kecepatan yang tadi stop, saya stop karena sudah melewati ya. Nah, coba cek. Tadi yang smallnya nggak kedeteksi karena saya tadi stop di tengah-tengah. Ini masih small. Nah, karena tadi saya stop, jadi apa namanya, sistemnya kurang bekerja dengan baik karena tadi kena ada, kalau bahasa ini interrupt ya. Nah, ini untuk sampel, dan sebenarnya kalau apa bisa dilakukan, coba di latihan bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang ada ya. Nah, untuk nanti project UAS ya, untuk nanti project UAS kalian bisa belajar dari F5, sorry, di F5. Bagaimana tadi yang saya bilang bahwa bagaimana PB1X20 ini sebagai common ya, kita tinggal ambil, bagaimana ambil di F51 ya. Nah, seperti ini kita convert, kita read to PLC. Oke, dengan X ini X24 kita jalankan, kemudian PB nya kita pijit. Nah, dia large ke large, kemudian kita pijit lagi. Nah, ini medium, pijit lagi, ini small ya, pijit lagi, dia medium, pijit lagi, ini small, pijit lagi, ini large, pijit lagi, ini large, pijit lagi, ini medium, nah, ini small. Nah, tugas yang harus dilakukan untuk soal ini, kalian sama seperti hal yang tadi di F3, bagaimana kita tidak perlu lagi menekan X20 ini secara terus menerus. Jadi si sistem bekerja, C0 akan menyaplay secara otomatis tanpa kita pijit X20. Itu tugas yang harus dilakukan. Nanti link di Google Classroom-nya sudah saya bikin, bagaimana kalian menyelesaikan tugas atau project yang harus dilakukan. Itu saja mungkin yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.